Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasiyah, wujuhu yawma idzin khasiyah, amilatun nasibah, tasla naron hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum dha'amun illa min dhari, la yusminu wa la yughni min ju'. Yang artinya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah, hari kiamat yang menutupi kesadaran manusia dengan kedahsyatannya? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina karena berusaha keras menghindari azab neraka, lagi kepayahan karena dibelenggu. Mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Mereka diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 1-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, selamat datang di Dansifal Channel, channel yang berbagi kisah tentang sejarah Islam. Semoga Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat, dan kelancaran rezeki untuk sahabat Muslim semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak orang yang tertipu dengan kesibukan dunia sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi, yang telah memberikan rezeki dan segala kenikmatan dunia. Kesibukan dunia yang akan membawa pada kebinasaan dan ketergelinciran, karena dengan kesibukan itu, apa yang kita punyai dan apa yang kita raih berupa harta, jabatan, pangkat kedudukan terasa rugi kalau tidak dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalani semua perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya, dan semua yang diraih dan didapat kesenangan dunia yang sementara akan ditinggalkan setelah datangnya kematian. Pusatkanlah pikiran pada tempat yang mana semua orang akan mendatanginya, yaitu tempat akhirat, tempat pembalasan amal baik dan buruk. Sesungguhnya Allah telah memberitahu bahwa semua orang akan digiring dan mendatangi neraka untuk menyeberangi Syirot, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka yang lebih tajam dari pedang dan lebih halus dari rambut, sesuai dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru adh-dhalimina fiha jithiya. Yang artinya, tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya, Sirot di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya, neraka, dalam keadaan tersungkur. Quran Surah Maryam ayat 71 dan 72. Dengan hati ketakutan yang akan dialami ketika melihat Syirot dan keadaannya yang sangat tajam, kemudian alihkan pandangan ke bawah, maka akan terlihat gelapnya neraka jahanam, lalu terdengar gejolak apinya dan suara-suara teriakan keras di dalamnya. Kemudian dipaksa untuk berjalan di atas Syirot dengan keadaan yang lemah, hati bimbang, kaki oleng, dan punggung yang berat memikul dosa. Baru saja kaki menginjakan di atasnya, maka terasalah ketajamannya di telapak kaki, sehingga merasa bimbang dan ragu untuk mengangkat kaki yang satunya lagi. Sedangkan orang-orang yang ada di depannya tergelincir dan jatuh, lalu ditarik oleh malaikat Zabaniyah, penjaga neraka dengan cambuk dan bangkol. Bagaimana mereka terjungkir jatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah dan kaki di atas, karena menyaksikan berbagai keadaan yang sangat mengerikan di Syirot. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, semua orang akan mendatangi neraka untuk menyeberangi Syirot, dan itu adalah pasti.
Sungguh sangat mengerikan neraka tempat penyiksaan orang berdosa yang ingkar karena tidak taat perintah Allah. Dan sudah dijelaskan di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wi waraihi jahannamu wa yusqu mimma in syadid. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusihuhu wa yatihil mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit. Wa mi waraihi adzabun ghaliz. Yang artinya, di hadapannya ada neraka jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Di teguk-teguknya air nanah itu, dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak kunjung mati. Di hadapannya masih ada azab yang berat. Quran Surah Ibrahim ayat 16-17. Perhatikanlah keadaan manusia baru saja mereka berhenti sebentar dari berbagai peristiwa mengerikan di waktu kiamat. Dan ketika itu manusia melihat sendiri hakikat perjalanan hidupnya. Tiba-tiba orang-orang yang berdosa diliputi kegelapan dan dinaungi api yang berkobar. Lalu mendengar teriakan dan gemuruh yang menyatakan kerasnya kemurkaan dan kemarahan. Dan merasa takutlah seluruh umat manusia dan khawatir akan buruknya tempat kembali di akhirat. Maka terdengarlah seruan dari malaikat Zabaniyah, malaikat yang bengis dan kejam penyiksa orang yang berdosa di neraka. Keterangannya di Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Sanad'uz Zabaniyah. Yang artinya, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Quran Surah Al-Alaq ayat 18. Dan berkata malaikat Zabaniyah, di manakah Fulan bin Fulan yang telah terseret oleh panjangnya angan-angan di dunia dan telah menyia-nyiakan umurnya dalam amal keburukan? Kemudian malaikat itu menarik tubuhnya dengan bangkol dari besi, lalu menusuknya dengan kail dan menyeretnya menuju azab yang sangat pedih di jurang jahanam yang akan menjadi tempat tinggalnya. Para malaikat itu berkata kepadanya dengan menyindir, "Peganglah dia wahai malaikat Zabaniyah, kemudian tariklah sampai ke tengah-tengah neraka Jahim. Kemudian, tuangkanlah di atas kepalanya azab berupa air yang sangat panas. Dikatakan kepadanya, rasakanlah sesungguhnya dirimu dalam kehidupan dunia, benar-benar merasa sebagai orang yang perkasa lagi mulia." Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 46-49. Mereka tinggal di tempat yang dindingnya sempit, ruangannya gelap, dan dinyalakan api di dalamnya. Minumannya cairan yang sangat panas. Tempatnya bernama neraka Jahim, yang dijaga oleh malaikat Zabaniyah. Rasa sakit terasa dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Mereka menjerit-jerit meminta tolong. "Wahai Malik, penjaga pintu neraka, telah nyata bagi kami ancaman. Wahai Malik, kulit-kulit tubuh kami telah mengelupas. Wahai Malik, keluarkan kami dari sini, dan kami tidak mau kembali lagi." Malaikat Zabaniyah berkata, "Diamlah kalian, putuslah harapan kalian. Tidak ada jalan keluar bagi kalian dari tempat kehinaan ini. Diamlah di situ, dan jangan banyak bicara. Walaupun kalian dikeluarkan, akan melanggar larangan Allah." Maka ketika itu putuslah harapan mereka, penyesalan akan nasibnya. Namun penyesalan sia-sia belaka. Bahkan mereka tambah dihujamkan ke dalam neraka dengan tangan dan kaki dibelenggu. Dan di setiap arahnya api yang menyala-nyala hingga tenggelam dalam gejolak api. Makanan mereka pohon berduri dari api, minuman cairan panas dan cairan timah api. Ikatan belenggu sangat kuat hingga mereka meronta-ronta, dan tubuhnya dibolak-balikan di dalam golakan api. Lalu dituangkan cairan timah ke atas kepala mereka, sehingga berhamburanlah isi perut dan meleleh kulit dan dagingnya. Kepalanya ditusuk dengan paku besi, lalu dipukul hingga menyembur darah dan nanah dari mulut. Dijelaskan di Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 19-22. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzani khosh man ikhtashamu fi rabbihim, falladzina kafaru quthiyat lahum thiyabun min nar.
يشب من فوق رؤوسهم الحميم يشهار به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Yang artinya, inilah dua golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Bagi orang-orang yang kufur dibuatkan pakaian dari api neraka. Ke atas kepala mereka disiramkan api yang mendidih. Dengan air mendidih itu akan diluluh lantakan apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Untuk mereka, azab berupa palu godam dari besi. Setiap kali hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab neraka yang membakar ini. Quran Surah Al-Hajj ayat 19-22. Usus-usus terputus akibat haus, setiap kali daging dan kulitnya rontok, sehingga tulang-tulang mereka telanjang tanpa daging, dan tinggallah ruh yang tergantung di kerongkongan yang ketika itu mengharapkan, supaya dimatikan saja, padahal sudah tidak ada kematian lagi. Dan setelah itu, Allah membentukkan lagi tubuh yang baru. Demikianlah seterusnya berulang-ulang. Adanya syafaat sungguh merupakan nikmat yang luar biasa, sehingga hanya orang-orang yang diridhai Allah saja yang pantas mendapatkannya. Nabi Muhammad SAW sempat menyebut bahwa ia akan memberikan syafaat kepada umat yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hidupnya. Maka dari itu, orang-orang yang berbuat syirik tidak mendapatkan syafaatnya. Disebutkan dalam Al-Quran beberapa ayat Al-Quran tentang syafaat. Allah berfirman, tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Mereka tidak akan memberi syafaat kecuali bagi orang yang diridainya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 28. Syafaat di akhirat hanya akan didapat dengan dua syarat. 1. Izin dari Allah bagi syafi orang yang memintakan syafaat. 2. Adanya ridha Allah bagi orang yang dimintakan syafaat untuknya. Karena pada dasarnya syafaat itu milik Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Berdasarkan riwayat dan riwayat lainnya yang jumlahnya mencapai derajat mutawatir, serta keterangan para ulama, maka setiap penghuni neraka yang memiliki keimanan, meskipun hanya seberat biji sawi, ia tidak akan kekal di neraka. Ia suatu saat akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Baik dengan syafaat para pemberi syafaat, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maupun langsung dengan rahmat Allah, tanpa melalui syafaat seorang pun. Itulah ringkasan cerita tentang gambarannya siksa neraka. Wallahu alam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.